Suatu kali Olga Lydia terlihat menggandeng mesra seorang pria. Lain waktu ia terlihat seorang diri. Kesendirian Olga Lydia yang kami temui saat pemutaran perdana film layar lebar yang dibintanginya itu jelas sebagai sebuah tanda kalau ia sedang menjomblo. Memang sejak kehilangan cinta beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini ia belum menemukan cintanya yang baru. Iya nih, nggak tahu nih gimana ya. Belum ada gandengan nih, Mbak, masih sendirian. Baik untuk si Ferry gitu, seperti itu. Dituntutnya kemarin itu 8 bulan. 8 bulan itu kan tuntutan jaksa. Hakim bisa saja menaikkan lebih dari 8 bulan dan juga bisa menurunkan kurang dari 8 bulan. Tidak mudah memang untuk menebak-nebak kemungkinan baik atau buruk yang akan menjadi nasib Ferry Irawan. Apalagi menurut sang pengacara, ia tidak merasakan tanda apa-apa menjelang hari penentuan tiba. Namun apapun keputusan yang dijatuhkan hakim nanti, Pak pengacara ini mengaku siap untuk terus mendampingi Ferry Irawan mencari keadilan hingga ke tingkat banding. Kalau Ferry mengatakan bahwa dia tidak bisa terima putusan itu, dia ingin banding, kita akan lakukan banding. Kalau dia bisa terima ya bagus gitu. Tapi harapan kita tentu tidak sepahit itu ya. Harapan kita Ferry besok diputuskan seperti apa yang kita mau, seperti itu. Selain tengah berhadapan dengan kasus hukum, kabarnya Ferry Irawan pun tengah menghadapi persoalan dalam rumah tangganya. Keutuhan rumah tangganya dengan Novi Sintawati sedang berada di ujung tanduk. Mengenai kabar tersebut, sang pengacara menolak untuk berkomentar. Kalau saya boleh beropini, saya bertemu dengan mereka justru mesra-mesra aja, itu nggak ada masalah. Itu seperti itu. Mereka berjalan bersama, kemana-mana bersama gitu. Jadi saya nggak ngerti itu isu dari mana seperti itu. Artis Cut Yanti membangun sebuah gedung sekolah di Banda Aceh. Pemberian bantuan ini merupakan hasil usahanya guna mengumpulkan bantuan untuk korban tsunami di Aceh pada bulan Desember tahun lalu. Beginilah kondisi Nangro Aceh Darussalam 5 bulan setelah serangan dahsyat tsunami. Meski belum pulih seperti sebelumnya, sedikit demi sedikit kota Serambi Mekah mulai tertata kembali. Masyarakat yang menjadi korban tsunami pun kembali menjalankan kehidupannya seperti sedia kala, walau gempa susulan sempat beberapa kali melanda. Yang terakhir terjadi minggu lalu. Gempa berkekuatan 5 skala Richter sempat mengusik lagi trauma masyarakat Aceh. Namun apapun kondisi Aceh saat ini, tidak membuat Cut Yanti dan Muhammad Hanif suaminya mengurungkan niat mereka untuk mengunjungi tanah kelahiran. Kunjungan Cut Yanti minggu lalu bukan sekedar menengok kondisi Aceh dan para korban tsunami, melainkan membangun kembali sekolah dasar yang hancur total akibat serangan gelombang tsunami. Sejak kejadian tsunami banyak sekali pengusaha yang sudah menyumbangkan banyak buat Aceh, tapi kan nggak tahu mereka mungkin masih terhambat. Dengan saya bikin seperti ini, waktu saya mengumpulkan itu mereka alasannya sudah menyumbang. Tapi nggak tahu, alhamdulillah saya bilang sama mereka, ya udah ini tolong saya, karena saya rencana mau bikin sekolah. Dengan saya menyebutkan sekolah, mereka langsung semangat. Dana tidak ada sepeser pun kemana-mana tercecer. Itu 1,4, saya dapat 1,4 khusus buat ini. Ini rekonstruksi yang sudah ada, sekolah yang sudah lama, yang sudah hilang, kita bangun kembali, jadi tidak masalah. Kebetulan tanah semuanya jelas. Di sekolah yang hancur inilah, para siswanya kini kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu. Selama sekolah tidak lagi layak untuk dijadikan tempat menimba ilmu, anak-anak itu menerima pendidikan di berbagai tempat yang menyediakan sarana pendidikan ala kadarnya. Sejak kejadian tsunami saya tidak berhenti-hentinya berdoa, saya ingin memang bikin sekolah, itu aja. Karena saya melihat waktu saya datang ke sini, saya lihat anak-anak sekolah tuh di tenda-tenda belajarnya mereka tuh numpang-numpang. Jadi memang sangat prihatin gitu ya. Kalau nggak kita, ini apa sih yang harus kita lakukan? Untuk tujuan mulia itu, tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh Cut Yanti dan Muhammad Hanif. Meski enggan menyebutkan jumlah, keduanya mengaku tulus dan ikhlas. Selain bisa menyaksikan anak-anak memperoleh ilmu, Cut Yanti juga berharap kegiatan sosialnya itu bisa menjadi pemicu bagi rekan-rekan selebritisnya untuk terus memperhatikan kelangsungan hidup anak-anak korban-korban tsunami.
Saya himbau dengan adik-adik saya, artis-artis di Jakarta mungkin yang cut tadi banyak kata Bapak. Pesannya mungkin memang kita sibuk syuting atau segala macam, tapi tolonglah kita pikirkan mungkin karena kita mumpung di masyarakat masih melihat kita, apa sih yang bisa kita lakukan, tapi khusus harus ikhlas dan niat, insya Allah Tuhan pasti akan bantu. Kedatangan Kabar-Kabari ke Aceh selain untuk menyaksikan peletakan batu pertama Sekolah Dasar Muhammadiyah, sekaligus untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh yang tampak mulai pulih dari rasa takut akibat serangan tsunami di penghujung tahun lalu. Namun seorang warga Aceh yang merupakan pelatih tarian daerah Aceh mengungkapkan kekecewaannya kepada kami bukan soal pemerintah yang lambat membangun Aceh, melainkan kekecewaan terhadap artis muda Agnes Monica yang beberapa waktu lalu menampilkan tarian saman di salah satu konsernya yang ditayangkan di sebuah stasiun TV swasta. Yang membuat ia kecewa, dalam adegan itu Agnes dan para penari latarnya menarikan tarian saman dengan menggunakan pakaian yang sedikit terbuka. Padahal bagi masyarakat Aceh, tarian saman lebih dari sekedar budaya. Di dalamnya terkandung makna penting lewat setiap syair dan gerakannya. Nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenak-enaknya aja. Pakaiannya seronok, nampak-nampak pusat. Sedangkan kita di sini mendukung tinggi tarian itu. Karena apa? Karena dalam tarian itu ada makna-makna dari Al-Quran, salawat Nabi. Orang Aceh gimana ya, merasa tersinggung kalau dia sempat memamerkan tarian Aceh seperti itu, sampai nampak-nampak pusat. Sebagai masyarakat Aceh yang sangat mencintai budayanya, ia hanya berharap Agnes Monica mau menyadari kekilafannya itu. Ya jelas permintaan maaf. Karena apa ya? Karena kita bisa berontak, bisa membenci gitu ya. Sekali-sekali mungkin dia ada kemari ya kita nggak bisa sambut. Nah mungkin ya dilempari atau gimana gitu. Karena dia udah melecehkan. Inilah beberapa kabar pendek yang kami hadirkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Suatu kali Olga Lydia terlihat menggandeng mesra seorang pria. Lain waktu ia terlihat seorang diri. Kesendirian Olga Lydia yang kami temui saat pemutaran perdana film layar lebar yang dibintanginya itu jelas sebagai sebuah tanda kalau ia sedang menjomblo. Memang sejak kehilangan cinta beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini ia belum menemukan cintanya yang baru. Iya nih, nggak tahu nih gimana ya. Belum ada gandengan nih, Mbak. Nanti sendirian. Nah, kok kenapa gaya jadi gini? Mencari pacar, Olga tidak mau salah pilih. Karena yang ia cari adalah kekasih terakhir seumur hidup. Mengingat usia kamu yang nyaris kepala 3, memangnya nggak pernah ada permintaan untuk segera menikah dari orang tua? Kan maunya pilih satu sampai seterusnya gitu. Daripada ditargetin terus salah, Bo. Sekilas kegiatan ini terlihat tampak sebagai sebuah persiapan naik panggung menjelang karnaval atau peragaan busana. Setiap penata rias terlihat sibuk mempercantik sekitar 102 model yang setia menanti wajah barunya setelah dirias. Siapa yang sangka, ternyata acara rias-merias yang diselenggarakan oleh Sekolah Kecantikan Puspita Marta ini telah berlangsung sejak sehari sebelumnya dalam rangka memecahkan rekor Guinness World Record dan Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori The Most Makeover in 24 Hours. Tidak hanya itu, para penata rias serta make-up artis ini juga berhasil memecahkan rekor MURI untuk kategori Parade Make-up dengan peserta terbanyak, di mana lebih dari 200 make-up artis berhasil melakukan aplikasi make-up kepada lebih dari 400 model dalam waktu 100 menit.
Untuk dua prestasi itu, Senin 23 Mei lalu, Lembaga Museum Rekor Indonesia menyerahkan sertifikat kepada Martha Tilaar dan Lucia sebagai penggagas acara ini. Saya sangat berbahagia sekali karena dengan demikian kita bisa meningkatkan keterampilan para ahli kecantikan secara dunia. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.